Halo bro, ketemu lagi. Seperti yang kalian udah lihat di video-video gue sebelumnya, gue akan melakukan perjalanan antara Bogor sampai ke Bali. Itu dalam rangka gue bikin konten tentunya untuk YouTube. Namun juga ada ada maksud lain perjalanan gue lakukan itu, yaitu untuk nguji kendaraan kesayangan gue kali ini, yaitu PCX 160. Honda PCX 160. Dalam prinsip gua, baik itu di mobil ataupun di motor ya, kalau lu mau ngeluarin the best performa dari kendaraan lu, itu haruslah dalam sebuah perjalanan touring yang panjang, yang menempuh jarak cukup jauh dengan variasi medan yang kita buat gitu ya, yang kita rencanakan, sehingga betul-betul kita bisa merasakan tantangan yang kita berikan dan kita push kepada kendaraan kita untuk kita lihat sampai sejauh mana kendaraan itu sanggup ya untuk melaksanakan hajat kita gitu. Dan gua rasa perjalanan gua dari tanggal 18 sampai tanggal 31 Desember kemarin, untuk perjalanan gua dari Bogor sampai ke Bali kan tanggal segitu ya, nggak termasuk pulangnya gitu. Itu karena gue pulang sampai tanggal 4 akhirnya ke Bogor itu. Jadi dari tanggal 18 sampai tanggal 31 itu gua push motor gua untuk merasakan jalur-jalur yang memang mau nggak mau gua harus neken atau narik gas lebih kuat atau jaga di RPM dan lain-lain ya, gitu. Jadi gua rasa perjalanan kemarin cukup bisa merepresentasikan bagaimana sih kekuatan sesungguhnya dari Honda PCX 160 ya. Jadi gua kali ini bikin video sebetulnya untuk itu gitu, dan buat kita belajar sebetulnya gimana sih settingan yang sebetulnya yang enak ya buat Honda secara genetis. Untuk PCX 160 itu udah ganteng sejak lahirnya tuh udah ganteng gitu. Tapi kegantengan itu kan nggak cukup ya ketika kita hadapkan dengan, dan cc yang di bawahnya itu apakah sudah cukup ya dengan hadapan variasi rute yang kita berikan. Perjalanan gue dari Bogor sampai Bali itu gue tempuh dengan metodenya dari Bogor ke Bandung, gue pakai jalur selatan semua. Jadi gue nggak ada pakai jalur utara, gue pakai jalur selatan ya. Seperti kalian tahu, jalur selatan itu kan jalurnya yang penuh dengan keindahan, naik turun lika-liku, nah, itu menantang kan. Dan jalanannya juga nggak semuanya mulus, ada yang berantakan, ada yang masih tanah dan lain-lain. Itu gua rasain kemarin gitu ya. Jadi gua dari Bogor gua tembus ke Bandung, lalu gua nginep di Lembang, lalu dari Lembang gua tembus langsung ke Wonosobo, gua nginep di Wonosobo karena gua main ke Dieng. Lalu setelah dari situ gua berangkat ke arah Jogja karena gua nginep di Jogja. Lalu dari Jogja juga gua berangkat ke arah Pacitan. Nah, dari Pacitan gua juga ada nginep di Pacitan, lalu gua mengarah ke Malang. Gua naik ke Bromo sampai ke Lautan Pasir. Lalu setelah itu gua ke Banyuwangi, dan di Banyuwangi gua nginep juga di sana. Lalu gua nyebrang sampai ke Bali. Di Bali ya kita kunjungi beberapa tempat wisata yang naik, turun dan lain-lain gitu. Sebuah perjalanan yang menurut gua sangat menyenangkan, tapi memang memberikan banyak pemahaman terkait dengan kendaraan kita yang satu ini ya, Honda PCX 160. Oke, sekarang kendala apa aja sih? Gue lebih suka langsung ngomong kendala ya. Kalau gue lihat dari PCX, kalau PCX sih kalau kita lihat secara fisik ganteng dan lain-lain lah ya, udah cakep banget lah. Tapi memang ada beberapa kendala yang gue rasain, salah satunya adalah karakter bannya. Ini beruntungnya ban belakang udah gue ganti dengan yang dual purpose ya, artinya di dua alam, di dua medan tuh bisa dia. Di aspal dia enak ngegripnya, di tanah juga enak ngegripnya.
Beruntungnya gue udah ganti itu. Kalau gue belum ganti, gue kerepotan itu ketika di Bromo ya. Ketika di Bromo gue kerepotan banget itu. Ban depan yang masih original, yang memang khusus untuk di jalan aspal ya, itu membuat agak kesulitan. Gue nggak bilang sulit banget, tapi memang agak membuat kesulitan. Kadang sulit jalan dan lain-lain, sehingga gue harus turun dari motor, bukan turun keluar ya, tapi kaki gue harus membantu untuk motor bisa bergerak, jadi gue dorong-dorong seperti itu. Sedangkan bini gue nggak gue suruh turun. Kenapa? Karena supaya dia ngasih beban ke ban belakang supaya dapat traksi gitu. It works, itu berhasil gue lakukan sehingga gue bisa mengarungi lautan pasir di Bromo. Tapi juga di Trenggalek gue hampir jatuh karena ban depan yang model seperti itu sebetulnya agak licin, dan gue rasa gue juga pernah ngelihat di beberapa YouTube teman-teman YouTuber yang lain ya, yang juga bertestimoni kembangan originalnya dari PCX itu memang agak licin buat di jalan. Dan itu gue sempat hampir jatuh di Trenggalek ketika gue ada di rute dekat dam yang baru dibangun itu. Sayangnya gue pada saat itu gue nggak sedang ngerekam, karena memang metode gue hidupin sekian lalu gue matiin action camnya, lalu ketika bagian tempat-tempat yang agak ini lagi gue lihat ini agak akan keren nih, gue nyalain lagi dan lain-lain ya. Gue metodenya seperti itu, jadi gue nggak bikin shoot dari awal sampai akhir karena memori gue nggak akan cukup kan pakai cara itu. Jadi faultnya ada di ada di ban yang pertama itu. Yang kedua adalah performa mesin ketika di tanjakan Bromo. Wah gila, tanjakan Bromo itu gua boncengan sama bini gua kalau ke arah-arah puncak yang juga ada tanjakan dan lain-lainnya, gua masih bisa lari kuat 50, masih sanggup sampai ke 60, masih bisa kuat gua boncengan padahal sama bini gua. Tapi di Bromo nggak bisa. Gua cuman lari 23, 25, dan nafasnya motor itu kerasa berat banget ya, agak berat gitu. Gue bilang banget sih ya enggak, karena nggak sampai berhenti tuh motor gitu, dia masih bisa jalan, bahkan masih bisa nyusul lah ya, masih bisa nyusul ya. Itu unik sih sebetulnya, kelelahan tapi masih bisa nyusul. Tapi ya artinya pada saat di Bromo itulah gua merasakan kekuatannya si PCX ini betul-betul kepayahan sekarang nih ketika di Bromo. Sebelumnya gua pakai kemana-mana tuh nggak kayak gitu ya. Itu pengalaman banget buat gua ya, ternyata trek-trek kayak gitu tuh wah. Bromo itu kan sebelum nyampe ke itunya itu ada daerah yang namanya Desa di Atas Langit ya. Itu diklaimnya kan 2175 mdpl, itu ya setara lah ya dengan Gunung Salak ya, puncak Gunung Salak 2100-an gitu. Nah itu kepayaan motor kita nanjak-nanjaknya. Jadi untuk tenaga memang teruji banget ya. Apakah dia karena terlalu lelah dengan perjalanan yang cukup panjang yang udah gua lakukan gitu kan. Padahal sebelum naik ke Bromo itu gua ganti oli dulu. Jadi gua nyampe Malang itu gua ganti oli. Sebelum ke Bromo itu gua ganti oli. Jadi artinya pada saat itu oli lagi dalam keadaan baru-barunya. Tetap aja berat gitu. Itu yang gua rasain dari motor PCX itu ya. Tapi gua nggak ngerasain yang kata orang kalau naik PCX jalan jauh itu bikin pegal badan, bikin capek. Gua nggak sih, panasnya pantat pun nggak terlalu terasa seperti kalau gua pakai Honda Vario misalnya. Gua punya Honda Vario yang CBS dulu yang tahun 2010, itu panas gua kalau pakai jalan jauh. Gua pakai PCX nggak panas. Cuman kalau udah kelamaan misalnya lebih dari 3 jam, memang gua pengennya ada berdiri sebentar gitu ya, berdiri sebentar untuk ya seolah-olah kita mengalirkan lagi darah dengan sempurna ya ke bagian bawah, lalu ya ada sedikit rasa pegal lah gitu. Tapi
itu wajar lah ya kalau sampai 3 jam lebih gitu. Kalau kalau jadi gua nggak ngerasain apa yang orang bilang, perjalanan jauh 1 jam 2 jam udah pegel banget. Gua nggak ngerasain karena posisi riding gue juga enak sih ya. Dan ya orang selalu mengatakan posisi riding NMAX lebih enak daripada PCX. Buat gua sih keduanya enak, sama-sama enak. Jadi gua nggak ngerasa capek. Kemarin teman gua datang ke sini, dia pakai motor sejenis gitu ya, tapi bukan dari Honda. Itu bilang, wah gila lu capek banget lu. Gua bilang gua nggak capek pakai PCX gitu. Gua nggak ngerasain capek, gua nggak ngerasain yang kayak orang rasain gitu. Jadi buat gua PCX secara riding style, riding position itu udah enak menurut gua ya. Tenaga udah oke, lumayan oke lah ya, cuman ya teruji di sana gitu. Paling kalau suspensi ya, yang gua agak berat tuh di bagian belakang ya. Suspensi di belakang itu kalau ridingnya boncengan enak, tapi kalau kita sendiri tuh agak keras ya. Tapi it's okay, nggak ada masalah lah. Bagasi tentu ini banget lah, ngebantu banget lah bagasi itu segitu gedenya. Jadi gue udah pakai box ini gue pakai buat naro Galaxy Tab gue, lalu gue taruh 2 drone, lalu gue taruh kamera, gue taruh alat bekam, gue taruh raincoat ya, jas hujan 2 gue taruh situ, lalu gue taruh juga tikar ya, tikar lipat gitu ya. Tikar lipat itu gua taruh di situ, di sini. Semua pakaian yang gua pakai dalam perjalanan tersebut ya, itu kan 3 mingguan ya gua, dan itu gua taruh di bawah jok. Jadi ini jok enak banget ya, gede ya. Selain gua taruh itu, gua juga masih bisa naruh sendal, gua juga bisa naruh aksesoris untuk GoPro dan action cam gua yang lain. Jadi overall enak banget pakai PCX untuk perjalanan jarak jauh, itu oke banget. Dan buat teman-teman di YouTube ataupun di Facebook itu banyak yang nanya tentang box kotak gua ini ya. Itu kan plastik ya, apa kuat dan lain-lain. Tadi gua kasih tahu, gua pakai isinya itu tadi. Itu lumayan berat ya isinya. Lumayan berat. Lalu yang gua rasain itu kadang bini gua juga nyender ke situ. Tapi gua nggak saranin untuk nyender banget gitu ya, hanya sekedar aja gitu. Dan itu fine aja, nggak ada kendala sih, artinya dia kuat aja, karena memang dia, kalau gua lihat ininya sudah diuji ya dengan dibanting dan lain-lain, dia plastik ABS ya. Paling yang perlu kita wanti adalah engselnya ya, engselnya itu kan juga dari plastik. Jadi ya kita harus jangan terlalu maksain juga bawa barang itu sampai ini, nggak bagus ya. Tapi prinsipnya dia sangat ngebantu gua. Kendalanya dari box ini adalah, ini gua pakai bracket kucai. Kendalanya dari bracket ini adalah masangin base plate-nya ke si kucainya. Itu lu nggak bisa langsung main baut. Kenapa? Karena ada lubang yang nggak pas. Jadi mau nggak mau lu harus ngebor si kucainya, ngasih bolongan yang disesuaikan. Masalahnya plat yang dipakai sama si kucai ini nih, bracket ini gila tebal banget. Gua sampai kesulitan ketika ngebor gitu ya. Jadi gua acungin jempol buat kucainya, lu pakai plat tebal banget. Recommended lah, lu nggak rugi nih kalau lu pakai PCX lalu lu beli bracket kucai gini, lu nggak rugi. Karena memang secara kualitas besinya oke banget ya, kuat, mantep ya. Jadi gua sampai keringetan gua tuh ngebor si bracket kucainya untuk dia bisa bolongannya satu arah sama si base plate-nya dia nih. Masang base plate-nya memang agak sedikit menantang lah ya untuk itu. Prinsipnya oke banget ya. Ini worth it lah lo beli gitu ya, lo beli. Dia kan harga 600 ribuan lah kalau kita ini. Paling kalau di bracket kucai itu yang agak nggak enak dilihat itu baut L buat masang kedudukan si ke bodinya si PCX ya.
Ini karena dia bukan yang anti karat, sehingga kayak sekarang itu gua lihat baut L-nya tuh berkarat gitu. Paling itu aja nggak enak dilihat gitu. Selebihnya oke lah. Plus gua juga punya masalah sama action cam Akaso gua temukan dalam beberapa session itu ada tangkapan-tangkapan Akaso gua yang nggak bisa kebaca pada akhirnya. Jadi kalau gua bikin 10 atau 20 misalnya, 20 stok gitu ya, itu pasti ada aja tuh dari 20 itu ada aja dua gitu, 2 stok itu nggak bisa diputar. Kalau kalau dibilang di device-nya, dibilang itu karena lu nggak ada player buat itu gitu, tapi rekaman yang lain bisa gitu. Jadi dari 20 itu kan sama direkam oleh satu action cam-nya itu gitu, tapi lucunya yang 2 itu ternyata nggak bisa dibaca. Jadi dikatakan kita nggak punya itunya, padahal ya kan harusnya enggak ya. Ya paling itu aja sih. Dan speaker ya, mic dari action cam Akaso Brave 7 yang gua pakai itu agak berat gitu. Agak berat artinya maksud berat itu kurang masuk suaranya dibandingkan sama yang punya GoPro gitu. Jadi memang dengan budget yang cukup murah, lu bisa pakai Akaso, lu udah bisa berkarya memang. Tapi di editing mau nggak mau lu jadi harus agak kerja lebih keras gitu untuk gimana caranya ya buat bisa ngerasin suara dan lain-lainnya itu. Selebihnya gua nggak ada masalah ya. Paling itu tadi, ini ban depannya gua masih pakai yang originalnya for safety reason lah kalau menurut gua ya, untuk alasan keamanan berkendara. Walaupun lo di jalanan biasa ya, menurut gua sih kembangannya harus lo upgrade ya, jangan pakai begini gitu. Kemarin tuh gua nggak jalan di tempat yang berpasir, enggak, cuma memang agak menikung dikit aja, dan itu seperti begitu. Itu kalau gua nggak sigap, jatuh gua kemarin itu. Sedangkan barang bawaan gua ada tenda di sini, ada matras gitu kan, ada tas juga yang lu bisa lihat di video gua kan, di atas box itu kan ada tas lagi ya, walau enteng tas itu karena isinya cuma alat buat bikin kopi aja sama kopinya gitu, peralatan itu aja. Tapi ya artinya gua hampir kalau gua nggak sigap itu gua jatuh. Sakitnya sih nggak seberapa ya kalau jatuh, cuman malunya gitu. Nah itu yang gua rasain. PCX worth it buat lu miliki ya, dan lu pakai buat jalan jauh, nggak capek. Dia irit, dia posisi ridingnya enak, nggak bikin lu capek. Paling kalau lu mau modif ya ini tadi, bracket supaya lu bisa dapat tambahan bagasi. Kalau shock breaker sih udahlah ya. Kalau lu memang punya duit lebih ya lu ganti, gak usah pakai all-in lah ya. Ada satu lagi gue cuman lupa namanya apa, itu cukup rekomendasi. All-in kalau punya duit boleh lah gitu ya. Walau kalau gue punya duit sih gue nggak beli all-in juga, sayang duitnya. Iya. Oh iya, di Malang itu saya ganti oli, gue kan servis ya, gue CVT, gue rapin segala macem. Nah besokannya lagi ketika gue habis pulang dari Bromo itu kan gue ke Bromo lagi ya, karena mau ke Bali itu ke Wonosobo, ke Banyuwangi, gue lewat Lumajang, artinya lewat lagi Bromo, dan jalurnya lebih naik lagi pada saat itu, sama berat gitu. Jadi ya memang track rutenya memang menguji banget lah. Dan saran gua gitu, kalau lu ngejagoin sebuah produk, kalau lu ngejagoin sebuah kendaraan gitu ya,
coba lu uji untuk biar dapat performa maksimalnya. Coba lu uji jalan jauh seperti yang gue lakukan ya. 1.500 km itu kita nggak bisa bilang dekat ya, itu cukup jauh dan itu menyita waktu kan. Tapi dengan variasi kayak tadi yang gue lakukan, itu perjalanan antara Lembang ke Wonosobo aja udah cukup menantang jalur-jalurnya ya, karena memang ada kesalahan jalur yang gue lakukan sehingga gue harus balik lagi cari jalan potong untuk masuk ke selatan lagi. Nah, jalan potongnya itu lumayan gitu, lumayan rutenya lumayan, ketemu jalan jelek dan lain-lain gitu ya. Lu harus uji motor lu untuk bisa lu kasih review yang jujur gitu. Kalau mobil baru, motor baru ya mungkin performanya masih oke-oke aja ya, tapi kalau sudah lu pakai dalam jangka waktu yang cukup, ini kan tahun 2021 ini 2021 akhir ya, jadi baru setahunan lah ya, mau 2 tahun gitu ini. Jadi secara durasi waktu gua pakai sudah lumayan, lalu durasi panjang perjalanan udah gua uji gitu ya dengan berbagai macam medan. Jadi akhirnya gue bisa mengklaim gue tahu kekuatan nih motor nih sekarang gitu, secara prakteknya bukan secara teorinya. Kalau secara teori kan dikatakan motor ini irit sampai 1 liter itu bisa 53. Ketika di dalam pemakaian dalam kota ataupun lintas kota biasa aja, gue cuma dapatin sekitar 38 km per 1 liter. Tapi ketika kemarin gue jalan perjalanan jauh itu bisa meningkat sampai 1 liter itu 48-49 km. Nah itu kan bisa kelihatan perbedaannya tuh. Nah lu juga bisa lakukan itu dengan motor lu coba lu uji ya. Kalian uji motor kalian untuk bisa lihat performa terbaik dan performa maksimal dari kendaraan kalian. Jadi kalian tahu min plusnya betul-betul gitu ya. Paling itu yang ingin gua sampaikan untuk si Honda PCX. Good job buat kalian di Honda. Gua muji bukan karena gua pengen di endorse dan lain-lain, enggak sama sekali, karena memang gua harus jujur ya ketika memberikan gambaran terkait dengan motor yang gua pakai. I love this motorcycle. Gua cinta banget sama ini motorcycle. Pengereman sempat gua perbaiki di Malang karena gua rasa rem depannya agak keras pada saat itu, dan udah enak lagi sekarang. Jadi oke lah ya. Itu review gua, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semua. Tes jalan jauh motor kalian lalu bikin reviewnya. Oke.